Magelang atau biasa dikenal dengan kota sejuta bunga memang terkenal akan keunikan dan keindahan alamnya. Dan salah satunya adalah Gunung Tidar, si pemikat pandangan mata. Gunung yang menjulang di tengah kota Magelang ini memiliki tinggi 503 meter di atas permukaan laut. Lantaran tak setinggi gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, Gunung Tidar lebih cocok disebut bukit. Dengan pemandangan indah berupa pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, serta beberapa pohon lain, membuat nuansa Gunung Tidar terasa sejuk. Maka tak heran bila banyak wisatawan yang bertandang setiap harinya. Sukses memikat mata melalui keindahan alamnya, namun ternyata tak banyak yang tahu bila Gunung Tidar memiliki sejarah begitu kuat bagi masyarakat Jawa, lantaran dipercaya sebagai paku bumi penyeimbang tanah Jawa. Benarkah demikian? Dan tahukah mereka mengenai legenda ini? Kalau Gunung Tidar itu setahu gue tempat salah satu tempat di Jawa Timur apa Tengah, gue lupa deh. Pokoknya di situ banyak orang yang untuk berziarah ke makam salah satu syekh seperti itulah. Selain memang kita tahu bahwa historinya sangat panjang, gue nggak bisa jelasin di sini karena panjang banget sih ceritanya. Tapi pada intinya gue taunya karena itu. Sepengetahuan aku, Gunung Tidar itu ada di Magelang kan ya, di Pulau Jawa ya. Terus itu seingat aku adalah katanya paku Pulau Jawa. Jadi ada cerita gitu ya, legenda atau apa gitu bahwa ada syekh di sana. Silakan nanti dicari syekhnya siapa ya. Aku takut salah bahwa dia yang menenangkan Pulau Jawa dengan caranya dia. Dulu mungkin orang lebih kental mengenai kepercayaan ya. Kepercayaan hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan dan lain-lain. Jadi ada hubungan dengan tongkat yang pada saat ditancapkan, kemudian itu menenangkan daerah atau wilayah itu gitu ya. Walau alam sih, cuman yang aku baca seperti itu. Ya ini kalau buat aku sih sekedar pengetahuan aja. Gunung Tidar ini kecil ya, tetapi sangat signifikan dalam sejarah Pulau Jawa ya. Jadi dia dipercaya menjadi paku dari Pulau Jawa. Jadi zaman mitos dewa-dewa itu Pulau Jawa ini dianggap oleng ya, tidak seimbang, padahal memiliki banyak sekali gunung berapi segala macam, jadi akan membahayakan kalau dia kemana-mana, sehingga dewa memutuskan untuk memberi paku di tengah Pulau Jawa, yaitu Gunung Tidar itu. Konon, Pulau Jawa berbentuk seperti perahu bergejolak yang sewaktu-waktu bisa terbawa arus laut. Lantaran khawatir Pulau Jawa menghilang, para dewa kemudian mengirim utusannya untuk membuat tanah Jawa tenang, serta tak terbawa arus laut dengan menancapkan paku di tengah-tengahnya. Dan benar saja, setelah paku tertancap, tanah Jawa pun tenang. Alhasil, legenda inilah yang membuat masyarakat percaya bila tugu kecil putih berpagar besi yang berada di puncak Gunung Tidar merupakan pakunya Pulau Jawa. Namun terlepas benar atau tidaknya cerita yang diyakini masyarakat itu, secara geografis letak Gunung Tidar ini memang berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Jadi identik dengan kalau Gunung Tidar itu, kan Gunung Tidar itu istilahnya seperti yang ada kata-kata mungkin agak kasar ya, mungkin ada istilahnya tidar itu tidur dan mudar gitu loh. Mudar itu meninggal. Kalau nggak hilang di situ, ya mungkin akan meninggal kalau yang naik gunung situ. Nanti kalau nggak permisi ya hati-hati, karena harus izin juru kunci dulu, harus benar-benar harus bersih, karena di situ kan ada beberapa cerita, legenda atau itu kalau kita katakan legenda atau mitos pun juga memang terlihat di depan mata. Dan kalau katakan itu percaya nggak percaya, memang ceritanya seperti itu. Yang pasti dia berada tepat di tengah Pulau Jawa. Dan bentuk permukaannya itu seperti paku payung itu ya. Jadi gunungnya itu sebenarnya bukit dia ya. Jadi dia seperti menancap ke bawah. Menurut kisah legenda, Pulau Jawa awalnya dihuni oleh berbagai jenis jin yang sangat kuat. Pusat kerajaannya dipercayai oleh masyarakat berada di Gunung Tidar. Penduduk Pulau Jawa saat itu juga dikenal sangat sakti karena rata-rata memiliki ilmu kanuragan tinggi karena bersekutu dengan bangsa jin.
Namun suatu ketika datang utusan yang memiliki ilmu lebih tinggi, bertujuan ingin mensucikan Pulau Jawa dengan menyebarkan agama Islam. Utusan tersebut diketahui bernama Syekh Subakir. Syekh Subakir sendiri adalah seorang ulama dari Turki yang menancapkan sebuah tombak raksasa di Gunung Tidar untuk menyeimbangkan Pulau Jawa, sekaligus mengusir jin-jin yang telah terlanjur berkuasa menyesatkan manusia. Berkat kesaktiannya, hal inilah yang membuat Syekh Subakir dijuluki sebagai ulama hebat penakluk Pulau Jawa. Mau dulu atau sekarang sebenarnya hal seperti itu memang sebenarnya ada. Nyata kok ada gitu, dan memang dunia kita ini kan terbagi gitu. Ada dunia nyata yang kita jalani sekarang, ada dunia goib, karena itu kan memang Tuhan menciptakan jin gitu. Nah, tergantung kita mau memanfaatkan itu untuk apa, itu pilihan masing-masing. Tapi apakah orang bilang percaya nggak Ter gitu, ya memang itu ada, dan aku harus di agama aku juga memang itu ada gitu. Percaya nggak percaya ya, karena nggak cuma di satu pulau, semua pulau pasti ada yang seperti itu gitu loh. Kalau di Sulawesi pun seperti itu gitu loh, di kampungku juga kayak gitu kan, kata mama jangan ini di depan pintu. Kalau dulu tuh di kampung tuh mama tuh suka cerita, kalau nanti tiba-tiba ada ular jangan dikasih mati ya, katanya gitu. Dari cerita konon-kononnya itu Jawa tuh pusatnya orang yang berilmu, pusatnya orang yang prihatin, orang yang mau melakukan ritual tertentu untuk mengisi olah badannya. Ada yang turun-temurun, ada yang mencari sendiri, dan orang Jawa identik dengan kejawennya juga bagus. Jadi kalau masalah orang mau ngilmu apa enggak atau orang keturunan itu tergantung pribadinya masing-masing. Ada saya punya saudara, dia punya garisnya ngilmu tapi dia nggak mau melakukan itu. Nah, jadi cuma dia hanya kalau bicara untuk menasihatin, dia tidak mau menjalankan suatu keilmuan. Tergantung manusianya. Saya kira sampai sekarang masih banyak orang-orang yang bukan mencari ilmu tapi mencari ngelmu itu ya. Jadi mencari kekuatan-kekuatan, karena itu adalah saya percaya bahwa itu adalah dunia yang berbeda ya. Jadi ada ilmu lain yang memang manusia belum bisa. Bukan sekedar gunung biasa dan terkenal sebagai paku buminya tanah Jawa, Gunung Tidar juga memiliki area pemakaman yang selalu ramai oleh peziarah yang ingin mengirim doa kepada alim ulama yang dimakamkan di sana. Selain terdapat makam Syekh Subakir, di Gunung Tidar juga terdapat makam Syekh Jangkung, Kiai Semar, dan juga makam Kiai Sepanjang. Menurut sejarah, sosok Kiai Sepanjang bukanlah berwujud orang, melainkan tombak yang digunakan Syekh Subakir untuk menaklukkan Pulau Jawa. Saking panjangnya, makam tersebut memiliki ukuran 7 meter. Nah, di atas Gunung Tidar itu ada 3 makam, 3 petilasan yang sangat penting dan menjadi tujuan dari para peziarah yang datang ke situ. Nah, itu adalah salah satunya adalah Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di awal. Untuk menyeimbangkan Pulau Jawa itu kan katanya bentuknya itu kan tidak seimbang. Ditancapkanlah Kais Panjang itu untuk menyeimbangkan Pulau Jawa. Tapi kan ceritanya dulu tuh kalau nggak salah juru kunci itu bilangnya seperti ini. Saya juga pernah lihat auranya seperti. Jadi saat Kais Panjang ditancapkan itu kan hawanya panas sekali dan membuat jin-jin di sekitar itu pada kabur semuanya. Makanya namanya hubungannya dengan Gunung Tidar, karena ada yang dari punggawa ataupun dari bangsa-bangsa yang anak buah jin-jin itu ada yang larinya ke beberapa tempat seperti yang ada di Alas Roban, ada di Gombel, ada yang di Gunung Merapi.